Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, boleh lambaikan tangannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Kita bersyukur kita bisa beribadah semua karena kasih dan karunia Tuhan. Kami sapa juga bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah yang tidak bisa bersama-sama kita ada di tempat ini memuji memuliakan Tuhan. Namun satu hal yang saya ingin mau katakan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara. Di rumah pun, di gereja pun, di mana-mana pun, karena kuasa Tuhan itu ada dalam setiap pribadi kita. Kita bersyukur hari ini kalau kita bisa memuji Allah semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita berdoa, kita awali pada kita ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kembali kami ada Tuhan di ibadah yang terakhir kami di tempat ini. Sungguh nama-Mu dimuliakan sepanjang hari ini di tempat ini Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak ditinggikan, layak dipuji untuk selama-lamanya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kedatangan kami di tempat ini adalah memberikan hati kami, memberikan hidup kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Karena terlebih dahulu Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Bahkan terlebih dahulu Engkau Tuhan Yesus telah memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga hari ini juga Tuhan, hanya dengan korban syukur kami lewat pujian dan penyembahan itu yang kami bisa persembahkan di hadapan Tuhan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Berkati ibadah ini, Engkau berkati umat-Mu yang hadir. Engkau hampiri mereka satu persatu di tempat duduk mereka. Apa yang menjadi persoalan mereka, pergumulan mereka, kami percaya bahwa Tuhan Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami saat ini Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa mukjizat Allah masih terjadi sampai hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mulai ibadah kami ini bersama-sama. Kita katakan amin. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Allah. Semua katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sembah Dia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Mari kita yang percaya, kita beri tepuk tangan yang lebih meriah bagi Dia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus penolongnya. Sekali hanya Yesus penolongnya. Setia. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah bagi Dia. Haleluya. Mari kita buka hati kita menyembah Allah yang layak ditinggikan. Kami bermasmur bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber pengharapan kami. Engkau Allah yang setia bagi kami. Yes. Mari sembah Dia yang ditinggikan. Setia, rukun bertaut, setiap lidah mengaku bahwa hanya Yesus yang meninggal untuk selama-lamanya. Berserah di hadapan-Nya. Beri Dia penuh kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Menjamah kami ya Tuhan. Diberkatilah nama-Mu ya Kau sumber kemenangan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada siang hari ini di tempat ini. Tidak secara kebetulan, ada rancangan-rancangan yang indah yang Tuhan telah persiapkan dalam hidup kami. Baik Bapak Ibu Saudara, mari buka tanganmu di hadapan Allah. Kita mau rasakan hadirat Allah. Saya mengajak juga bagi Bapak-Bapak Ibu yang ada di rumah, buka tanganmu di hadapan Allah. Saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi badai dalam hidup kita, bahkan saat ini ketika kita mengalami pergumulan yang besar dalam hidup kita, saya mau kasih tahu bagi kita semua, ada satu hal yang kita bisa lakukan di hadapan Allah, adalah kita buka tangan kita berserah di hadapan Tuhan. Karena kekuatan manusia sangat terbatas, tapi kuasa Tuhan yang besar yang mampu memulihkan engkau pada saat siang hari ini, dimanapun kita berada. Karena tangan kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada kemampuan manusia. Percayalah, apa yang engkau nantikan hari ini, apa yang engkau ingin hari ini, percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa dan kemenangan demi kemenangan. Sebab Dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Imani pujian ini, imani perkataan ini senantiasa nyata di dalam hati kita, bahkan masa depan kita adalah Tuhan beserta kita. Segala perkara dapat ku tanggung
setia, tetap percaya Tuhan setia. Mari jemaat Tuhan saja angkat tanganmu. Segala, mari umat-umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, naikkan pujian ini bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus, haleluya. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyatakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kemenangan bagi kita. Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan, Yesusku tak pernah. Sekali lagi, Dia penolong yang setia, penolong yang selalu setia. Amin Tuhan. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak. Mari sama-sama angkat tanganmu sama Dia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi, kami percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Yes, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami percaya. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Yesus ada penghiburan. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Hanya nama kuasa-Mu yang mampu mengalahkannya. Di dalam nama Yesus kami percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Tuhan. Oh, boleh saya lihat lambaikan tangan anak-anak Tuhan yang sudah pernah ditolong oleh Tuhan? Boleh? Yang sudah ditolong oleh Tuhan boleh lambaikan tangan. Dua-dua dong. Dua-dua bagi dia. Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi dia. Yes. Mari sama-sama kita memuji Allah yang dahsyat. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Mari sama-sama. Dicabut, ini selamatkan, kalahkan tipu daya.
setiamu nyata bagiku. Katakan amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Mari siap. Ayo sama-sama. Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Mari siap. Mulai siap. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kami semua bersuka cita di hadiratmu. Sama-sama yuk. Biarlah sukacitamu, biarlah jiwamu sukacita karena Tuhan. Yes. Mari dengan iman katakan pujian ini. Lebih keras. Balasanmu limpahkan segalanya, Amin. dan anugerahnya. Sekali lagi. Balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Jemaat saja nyanyikan dengan keras. Aku Ujian imanmu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Bagi kemuliaan segalanya. Yesus yang ditinggikan untuk selama-lamanya. Wow. Yang diberkati Tuhan katakan wow. Tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Tuhan kita yang mulia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Persembahanmu adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita memberi persembahan syukur kita pada saat siang hari ini, dan sebelum kita memberi, kami urap para hamba Tuhan yang berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saatnya kita mau memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita berdoa, masih ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang bisa kita layani atau yang belum mendapat amplop persembahan? Sudah semua ya? Tuhan, terima kasih Bapak yang baik.
Kami serahkan Tuhan ibadah kami yang ketiga pada siang ini Tuhan. Karena hanya kepada Engkau-lah Tuhan kami berseru, berharap, dan serta berdoa Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Mari kita memberi persembahan kita. Kita antrian mulai dari depan, nanti baru menyusul sampai ke belakang. Yeay! Sungguh Tuhan kita baik. Dia menganggap kita sebagai anaknya. Katakan, bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya. Ucapkan terima kasih buat persembahannya, senantiasa Tuhan memberkati kita. Tiba saatnya kita lalu ya, puji nama Tuhan, senantiasa ini menjadi perhatian kita bersama sepanjang minggu ini. Pengumuman yang terakhir bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, boleh lambaikan tangan saja di tempat duduk. Oh haleluya, ternyata ada dua lagi di belakang. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah pertama tadi, ibadah kedua tidak ada. Ternyata langsung 3 orang pada saat siang hari ini. Senantiasa bila tidak ada tempat ibadah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kita bisa bersama-sama di tempat ini, bisa melayani Tuhan, bahkan kita memuliakan Allah kita. Saya jemput semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar satu pujian ini bahwa sesungguhnya hanya di dalam Tuhan Yesus sumber sukacita kita, sumber kekuatan kita hanya ada di dalamnya, karena Dia adalah penolong di dalam kesesakan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, Yesus, Yesus sukacitaku. Amin. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan.
Sekali lagi dengan sukacita, sambut firman Tuhan dengan sukacita, katakan, Yesus sukacitaku. amin. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka, Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sekali lagi sama-sama katakan, Mari pelan-pelan angkat tanganmu. hatiku bersuka memuji nama-Mu, Yes Lord. jiwaku oh praise the Lamb. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam. Mari angkat tanganmu. Oh praise the Lamb of the Lord our God. Oh praise His name Forevermore, foreverless, We will we will sing your praise, oh Lord, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord. of the Lord. Oh, praise His Mungkin ada di antara engkau
karena keadaan, karena pergumulan, karena keterdesakan ekonomi, karena pemasukan hari-hari ini yang tidak normal. Engkau sudah sulit memuji Tuhan. Engkau sudah susah melihat pengharapan. Ada selaput yang menutupi matamu. Ada yang mengganjal hatimu. Mari datang kepada Tuhan, ini kesempatannya saudara. Mari curahkan kepada Tuhan, katakan Tuhan, iya berat Tuhan. Hari-hari ini mungkin engkau berkata begitu banyak masalah. Bapak boro-boro berdoa, boro-boro menyembah. Ke dapur mungkin belum melihat gak ada lagi apa-apa. Engkau melihat sudah tidak ada lagi makanan yang seperti biasa yang kau makan. Engkau mungkin melihat saudara tabunganmu terkuras terus. Mana Tuhannya? Mungkin engkau berkata demikian. Susah berdoa. Kau melihat suamimu gak bergerak lagi sekarang. Kau melihat istrimu gak jadi penolong. Anak-anakmu memberontak saudara. Kau berkata mana jawabannya Tuhan? Ini saatnya saudara. Mari angkat tanganmu pelan-pelan datang sama Tuhan. Gak kebetulan di ibadah terakhir ini saudara. Saya mau kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Ampunkan kami Tuhan. Ampunkan kami Tuhan. Makanya kami gak bisa berbuat Tuhan. Ada begitu banyak ganjalan. Kami hanya fokus kepada masalah kami. Kami hanya fokus kepada problema kami. Kami hanya fokus kepada apa yang kami lihat. Kami tidak percaya lagi ada pengharapan di depan sana. Kami tidak percaya lagi Ibrani 11 ayat 1. Kami tidak melandaskan. Kami tidak berdasarkan firman dan iman lagi. Kami melihat apa yang kejadian-kejadian saat ini. 2 tahun Tuhan. Bukakan sesuatu hari ini supaya kami berbuat Tuhan. Haleluya. Jangan katakan capek saudara. Katakanmu kepada Tuhan dan pandang dia. Dan pandang dia. Orang-orang yang hidup dalam firman akan berkata kepada masalah, Tuhanku lebih besar daripada engkau. Tapi orang-orang yang cetek, yang dangkal pengetahuan akan firman akan mendatangi Tuhan dan berkata, Tuhan, masalahku besar. Tuhan, sekadar cakaralah dabayamu. Oh, apapun masalah kami tidak akan pernah kembali kepada kehidupan kami yang lama. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. The cross before me. Hallelujah. Amen, amen, amen. The cross before me, the Lord behind me. No turning back. No turning back. No turning back. Behind. No turning back. No turning back. Kami tidak akan pernah kembali ke belakang. Kami tahu Bapak ada apokatastasis. Kami tidak bisa Bapak merekonstruksi masa lalu kami. Yang kami bisa perbaiki adalah masa depan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami hari ini. Urapi hamba dengan bahasa sederhana menyampaikan firman kepada jemaat-Mu supaya kami bertumbuh. The name of Jesus. Haleluya. Yang sepakat katakan amin sambil berikan tepuk tangan yang paling meriah. Katakan sama-sama amin. Katakan amin. Silakan dulu. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Coba berikan senyum kepada samping kiri kanannya. Katakan, gak usah buka maskernya. Katakan, percayalah
Iya kan? Di balik masker saya ini ada senyuman buat kamu, bilang, iya kan? Haleluya. Coba bilang dong. Di balik senyuman ini ada masker. Ada masker, ya kan? Di balik senyuman, di balik masker ini ada senyuman buat kamu, bilang. Itu lebih tepatnya, saudara. Haleluya. Nah, saya sapa dulu teman-teman yang berada di rumah. Tadi di ibadah 1, maafkan saya Bapak Ibu, saya berkata bahwa kita ini lagi ibadah. Saudara harus bisa bedakan ibadah sama menonton. Ya, harus hati-hati. Saudara yang ibadah di rumah, yang online, tidak ada yang salah, saudara. Tapi saya mau berkata begini, Kitab Ibrani berkata, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah takut dan hormat. Takut di sana Bapak Ibu yang di rumah, itu bukan berarti karena hukuman atau punishment. Tapi jujur karena diparalelkan dengan kita hormat sama Tuhan. Saudara, jangan pandang yang membawa firman Tuhan hari ini, tapi pandang saudara firman yang disampaikan adalah Allah sendiri, ya kan? Lewat hambanya disampaikan firman kepada kita. Jadi makanya kita akan hormat. Ingat tadi saya katakan, ibadah bukan menonton. Karena apa? Ciri orang yang menonton itu adalah apa? Ya, seperti yang biasa Anda lakukan sebelumnya, ibadah-ibadah sebelumnya, itu lakukan juga. Iya kan? Berpakaian yang rapi, jangan pakai celana pendek dan kolor-kolor. Kenapa? Ya, terus kalau ada makanan singkirkan dulu sebentar. Karena ciri orang yang menonton itu Bapak Ibu sambil makan popcorn, betul ya? Itu ciri orang menonton. Jadi kalau ada di rumah yang seperti itu, bertobat kalau mau saudara menerima impartasi firman Tuhan hari ini. Dan saran saya, kalau memang sudah dimungkinkan untuk datang, maka datanglah beribadah. Karena apa? Akan berbeda online dengan onsite. Karena apa? Fellowship-nya berbeda, betul nggak? Saudara-saudara yang berada di rumah, saya mau berkata begini. Haleluya. Kalau ada apa-apa sama saudara, teman online-mu nggak bisa menghibur. Iya kan? Menghiburnya pun nanti online. Betul nggak? Ya, fellowship seperti ini, saudara, walaupun kita belum bisa berjabatan tangan dan segala macam, beda, betul nggak? Mata teman kita turun seperti ini aja, kita udah tahu, betul nggak? Berarti dia lagi senyum, walaupun lagi sakit gigi. Betul kan? Iya kan? Haleluya. Oke, itu baik dari saya. Nah, saudara, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3 ini sama tema saya. Percayalah saudara, maafkan saya bukan sedang kekurangan tema. Ada saudaraku yang kasih di iPad saya ini ada ribuan ribuan judul daripada khotbah, saudara. Kenapa hari ini saya mau berbicara? Saya buka aja, agak berembun saudara ya. Kenapa saya berbicara tentang satu tema yang penting sekali? Saya dapat bocoran dari Marcel bahwa tema kita sepanjang bulan ini adalah tetap berbuah di dalam Kristus. Nah, saudara, berbuah berarti ada yang ditabur, ada yang ditanam, betul nggak? Berbuah berarti karena ada sehat tumbuhannya, betul nggak? Nggak ada saudaraku yang kasih tumbuhan yang nggak sehat berbuah. Sama dengan orang Kristen. Kalau saudara nggak sehat kehidupan rohaninya, maka nggak mungkin berbuah, betul nggak? Nah begini saudara, ternyata saya temukan usia saudara sekian sekarang itu tidak paralel dengan kedewasaan, betul nggak? Karena begini, durasi kita, dengarkan yang di rumah, durasi kita mengiring Tuhan itu tidak menjamin kedewasaan rohani kita, betul nggak? Kalau saya tarik garis saudara, ini usia, di sana kedewasaan rohani, ini nggak paralel. Kenapa saudara? Tua itu pasti. Tapi saudara bertumbuh dan berbuah itu adalah keputusan. Yang nggak setuju katakan yes. Betul nggak saudara? Jadi nggak paralel. Nah makanya kita belajar hari ini. Berbuah, ada keunikan daripada orang Yahudi saudara. Ada dua keunikan pekerjaan mereka. Yang pertama tadi saya katakan saudara adalah keunikan daripada pekerjaan orang Yahudi itu saudara. Yang pertamanya saudara adalah mereka beternak. Beternak yaitu menggembalakan domba. Pada zaman dahulu rata-rata yang menggembalakan domba itu adalah nomaden. Nomaden itu saudara nggak memiliki rumah, betul nggak? Gembalanya selalu membawa mereka ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, betul nggak? Jadi berpindah-pindah, Bu. Sampai sekarang ada saudaraku yang kasih golongan orang seperti itu di sana, tapi sudah disuplai air, betul nggak? Kemana mereka saudara? Kemana mereka sekarang pergi? Pemerintah memberikan air saudaraku yang kasih pakai pakai tangki. Nah, tapi masih ada. Zaman dulu saudara, ada orang nomaden. Saudara, gembala-gembala itu membawa dombanya. Hari ini saudara, kalau gembalanya melihat, saudara, di sini sudah mulai kering, iya kan?
Gembalanya harus mencari, saudaraku yang kasih, rumput yang hijau, cepat-cepat. Hijau. Ada air di sini, betul nggak? Minum, makan dombanya, betul nggak? Di sini musim berbeda lagi, sini kering lagi. Maka dia akan berpindah, cari lagi yang hijau. Pertanyaan saya, halo, siapa yang bawa pindah? Gembalanya apa domba-dombanya yang pindah? Gembalanya yang mencarikan, betul nggak? Untuk memuaskan dahaga daripada domba-dombanya, betul nggak? Bilang sama samping kiri kanan. Makanya kamu kalau pindah-pindah gereja, kampret bilang. Betul nggak? Makanya saudara, sampai sekarang saya Pak nggak jadi gembala. Ternyata nggak gampang. Istri saya bilang sama saya, Bu, Pak, belum jadi istri gembala aja udah banyak banget uban saya, betul nggak? Apalagi jadi istri gembala, kan serba salah. Pijakan gembala sama ibu gembala itu kan saudara rawan sekali, betul nggak? Coba lihat, nggak di gereja ini, di luar sana, di luar angkasa maksud saya. Ibu gembala jalannya beda sedikit aja, jemaat udah ribut, betul nggak? Ibu gembala jalannya begitu aja, betul nggak? Udah ribut saudaraku yang kasih jemaat udah langsung bilang, lihat jalannya udah beda. Lihat sepatunya, perpuluhan kita. Ibu gembala baik-baik, saudara, diurapi, dia nyanyi, saudara. Oh, praise the name of the Lord. Ada cincinnya yang kecil, saudara, dikasih anaknya, betul nggak? Ada yang ulang tahun, terus kita bilang, waduh, pembangunan. Uang pembangunan kemarin, betul nggak? Pak Gembala jalannya beda, saudara, yang kasih agak gini, buru-buru, betul nggak? Wih, jasnya baru. Pak Gembala jalannya gitu, bukan jasnya baru, lagi bisulan, betul nggak? Dicerita, lu tau nggak? Betul nggak? Ribut, betul nggak? Nah, gembala itu saudara selalu, ini bukan titipan ya, maaf Bapak Ibu. Kalau titipan saya akan nggak bawa khotbah. Gembala itu nggak segampang yang kita pikirkan. Makanya setiap hari, hello, jemaat GBI Bethlehem Poris, saya tenang sekali nih khotbahnya karena durasinya agak panjang nih. Ibadah 1, ibadah 2 tadi saya cepat-cepat, saudara. Ini saya masih jam 12. Nggak banyak poin yang mau saya sampaikan hari ini. Ada 320 poin yang mau saya sampaikan supaya kita berbuah. Haleluya. Jadi nggak gampang. Hari-hari ini saudara harusnya jemaat-jemaat Tuhan yang mau berbuah. Makanya saudara di GBI Pusat, di BPP, ada namanya satu kegerakan, yaitu Bethel Empowering Center. Saya ada di dalamnya. Itu kegerakannya namanya GGSKB, Gerakan Gereja Sehat Kuat Bertumbuh. Jadi sehat dulu, kuat baru bertumbuh. Makanya selalu dibawa gembala ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang supaya sehat, betul nggak? Nah, jadi saudara bukan jemaatnya yang pindah-pindah, tapi gembalanya yang memberikan pengajaran untuk saudara menjawab kedahagaan dan kelaparan kita. Begini, rumput yang hijau berbicara tentang apa, saudara? Yaitu pertumbuhan, betul nggak? Bagaimana saudara bisa bertumbuh? Saudara makan saudara yang kasih makan apa? Makan sampah, betul nggak? Ketika saudara mencelak sana mencelak sini, yang saudara dapatkan apa? Sepotong-sepotong itu jadi sampah, betul nggak? Makanya selalu recycle, betul nggak? Saudara sebutlah barang apapun yang terbaik dari sampah, no problem. Tapi saya mau berkata, yang lebih bagusnya original, betul nggak? Keunikan saudara yang kasih dan baik, keunikan daripada bangsa Israel pada saat itu lucu banget. Selain beternak tadi saya katakan bertani. Dan yang lucunya saudara, waktu mereka menanam saudara yang kasih, tahun ke-7 Bapak Ibu yang kasih, mereka istirahat. Kenapa tahun ke-7 mereka istirahat? Yang saya pikirkan menjadi pertanyaan saya, loh, kok tahun ke-7 mereka istirahat, selama setahun mereka ngapain? Betul nggak, Bu? Bilang sama samping kiri kanan, bikin anak dong Pak, bilang. Halo? Pandemi 2 tahun saudaraku yang kasih, kecenderungan penambahan populasi meningkat, betul nggak? Karena mungkin nggak ada kerjaan orang, betul nggak? Apalagi tempatnya gelap-gelap, betul nggak? Sebenarnya, waktu saya pelajari, iya ya, tahun ke-7, saudaraku yang kasih, mereka nggak melakukan apa-apa. Setelah mereka panen, saudara, tahun ke-7 mereka istirahat. Berarti 1 tahun mereka istirahatkan tanahnya. Ngapain mereka, saudaraku yang kasih? Yang pertama saya pelajari, ternyata mereka refleksi hidup mereka, memperbaiki hubungannya kepada Tuhan, memperbaiki ibadahnya saudara, memperbaiki rohaninya, sekalipun dia mengikuti sabat, ternyata masih kadang-kadang bolong-bolong baca Alkitab atau segala macam hubungannya dengan Tuhan. Diperbaiki dalam setahun itu.
kerohaniannya bagus, saudara yang kasih. Dan saudara tahu nggak? Ya, rohaninya bagus. Jasmaninya juga diberkati. Karena apa? Ternyata tanah yang dianggurkan setahun, saudara yang kasih, itu ketika ditanam tahun kemudiannya, tahun ketujuhnya, itu bisa hasilnya berlipat kali ganda. Betul nggak? Lihat samping kiri kan. Berbeda dengan kita, betul nggak? Kita 2 meter aja tanah nganggur kita tanamin, betul nggak? Jangan kasih kendor. Beda filosofinya. Nah makanya kita punya sekolah Bapak Ibu, kita lagi rancang sekarang sekolah ada 2000 hektar ya di Waikabubak. Nanti mereka sekolah saudara cuma 3 hari di dalam kelas, 3 hari lagi di luar kelas. 2000 hektar. 3 tahun kemudian nanti kita kirim ke Israel saudara. Karena kita prediksi Indonesia Timur saudara, khususnya NTT, yang bisa menyelesaikan saudara masalah tanah mereka saudara, cuma teknologi pertanian Israel saudara. Dan sudah banyak yang buktikan. Dan sekarang Israel tahu saudara, membuat minuman saudara, air yang bisa langsung diminum saudara, nggak disuling, nggak diapa, betul nggak? Dari mana saudara? Embun, betul nggak? Makanya mereka pakai kipah. Kipahnya itu saudara mereka tahu di atas mereka, pemikiran mereka masih ada Tuhan yang lebih pintar. Nah saya waktu berpikir begitu ya beda saudara. Makanya mereka bertumbuh saudara, lihat baik. Waktu saya melihat, ya kan, bukan saja karena tahun ke-7 itu adalah persiapan Yobel, betul nggak? Waktu tahun ke-7 sebenarnya saudaraku yang kekasih, perhatikan baik, budak pun dilepas, kecuali budak itu kembali dan saudara dibikin anting, betul nggak? Itu namanya dia memperbudak diri sendiri lagi. Dia mewakafkan diri sendiri. Wih, saking seriusnya Marcel ngeliat saya. Jatuh loh kameranya saudara. Si Marcelnya kayaknya bilang saudara, ini orang udah ganteng kayak Ribo, pintar lagi khotbah, saudara. Nggak, memang di rumah kami itu persoalan saudara, cuma satu. Istri saya masih ngotot bilang saya kayak mirip Aribo saudara. Saya masih bertahan, saya mirip Brad Pitt saudara. Haleluya. Tenang Marcel. Saya waktu pelajari ini Pak, kalau secara di luar konteks Alkitab kita berkata orang Yahudi bodoh, betul nggak? 1 tahun tanah nganggur loh Pak. Tapi ternyata saudaraku yang kasih, orang yang mau bertumbuh, mau berbuah. Saudara lihat Raja Wali saudara, pernah lihat ilustrasi ini? Umur saudara 40 Raja Wali, dia merontokkan bulu-bulunya saudara, patoknya saudara dipatokkan ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, supaya hancur itu saudara patoknya, tumbuh lagi bulu yang baru, tumbuh lagi patok yang baru, maka dia bisa bertumbuh, dia segar kembali, betul nggak? Coba lihat sampai kiri kanannya, yang udah 40 ke atas, pandang aja, bilang. Halo? Kenapa kita nggak bertumbuh? Saya nggak tahu. Alkitab berkata yang saya tahu, luar biasa sekali. Mari kita buka, ya, Lukas 8. Lukas 8, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas 8, yang sudah siap, mari responi saya, mari bangkit berdiri. Yang sudah siap responi saya, bangkit berdiri. Haleluya. Lukas 8, haleluya. Lukas 8, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Yang sudah ketemu katakan, aha. Yuk, silakan buka. Haleluya. Ya kan? Mari buka sama-sama. Lukas 8, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Sama-sama. 2, 3, ya. Oh, sama-sama dong. Lebih keras ya. Tolong lebih keras. 2, 3, ya. Ketika terus 5 sama-sama. Adalah seorang terus 6 sama-sama. 2, 3 ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah ia menjadi kering karena tidak mendapat. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali. Setelah berkata demikian, Yesus berseru. Apa katanya sama-sama? Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia. Ya, 9.
bertanya kepadanya, apakah maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, apa katanya? Kepadamu. Sekali lagi sama-sama, boleh dengan keras? Boleh lebih keras? 2, 3 ya. Terus? Lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui apa yang pertama dikatakan? Rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain diberitakan dalam perumpamaan. Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan nggak? Silakan duduk. Apa perbedaannya Bapak Ibu yang kekasih? Ketika saya selidiki, perhatikan baik saudara, ada 2 perkataan atau narasi di sini saudara yang membedakan. Kepadamu itu siapa saudara? Murid. Diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Kenapa saudara Yesus sepertinya membedakan orang, betul nggak? Yang satu saudara kepada murid diberitakan, saudaraku yang kasih adalah apa? Ya kan? Rahasia kerajaan Allah. Yang satu lagi perumpamaan. Sejujurnya saudaraku yang kasih, bahwa sebenarnya perumpamaan itu saya lihat di sini bukan sekedar alegoris, tapi menerangkan. Karena apa? Ayat selanjutnya, ayat 11 sampai ayat 14, Yesus menerangkan saudara, apa maksudnya yang alegoris tersebut. Apa maksudnya saudara yang kasih perumpamaan tersebut, betul nggak? Jadi kadang-kadang memang terbalik. Kita yang mengetahui rahasianya Allah, kadang-kadang nggak mengerti, betul nggak? Kok gini sih Tuhan? 10 tahun di GBDP. Dulu suami masih kotor pikirannya. Udah pakai rinso, baik clean, cuma sianida aja belum. Kau nggak bertobat Tuhan, betul nggak? Tuhan, anakku udah dari dulu ikut iut, kau belum berubah. Suami-suami nggak nangis nanya Tuhan, marah, betul nggak? Tuhan, suami istriku kok nggak jadi penolong, betul nggak? Mana Tuhan? Kadang-kadang rahasia itu saudaraku yang kasih paradoks, betul nggak? Harusnya saudaraku yang kekasih yang disebut rahasia di sini. Begitu kita saudaraku yang kekasih ada masalah, kita harus dapat pengertian, betul nggak? Ternyata nggak juga, betul nggak? Bapak. Pak punya anak nggak, Pak? Punya. Kalau Bapak ngomong sedikit aja sama anak, kira-kira anak langsung mengerti, toh? Betul nggak? Hah? Tapi kalau Bapak ngomong sama bro ini, belum tentu bro ini nangkap apa yang Bapak maksud. Betul nggak, bro? Jadi sebenarnya hubungannya apa? Kedekatan, betul nggak? Makanya kepada murid dia, saudaraku yang kasih, berbicara tentang rahasia kerajaan Allah. Haleluya. Ya kan? Kepada orang lain tentang perumpamaan. Karena begini, ternyata kita harus mengerti, kerajaan Allah itu Roma 14:17 berkata bukan soal makan dan minum, betul nggak? Kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau kita mengerti itu, saudara, maka kamu tidak susah masa pandemi ini. Karena makan, minum, pakai, ya kan, primer, sekunder, dan tersier, itu nggak bisa membawa kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tapi sukacita, saudaraku yang kasih, kalau kita damai sejahtera, bahasa Bataknya marsia minaminan, marsi tukul-tukulan, soal cuat di robean, maka kita bisa cari makan bagus, betul nggak? Halo? Kalau bergandengan tangan, ada kata sepakat di rumah, suami istri, nggak bertengkar melulu, betul nggak? Maka akan ada berkat ke sana. Kan dikatakan Mazmur 133, betul nggak? Dan Alkitab berkata begitu, 2-3 orang berkumpul, 2 orang sepakat, betul nggak? Ribut nggak ada, Bu. Ribut semua keluarga nggak akan ada berkat, betul nggak? Nggak akan tahu rahasia kerajaan Allah. Suami gitu ngelihat istri saudara berkelahi. Tiba-tiba saudara yang kasih suami bilang, "Mama setan." Istri bilang suaminya, "Papa juga setan." Anaknya bilang, "Nasib, setan sama setan kawin gondoruo anaknya." Betul nggak? Iya kan saudara, betul nggak? Kan nggak bisa. Gimana mau datang berkatnya? Ternyata kadang-kadang, lihat baik, Yesus tidak pernah berkata ketika kita ikut Tuhan tanpa masalah. Ada nggak ayatnya? Dia hanya berkata, saudaraku yang kasih, lihat baik, dia hanya berkata, yang letih, lesu, berbeban berat, kamu akan mendapat jawabannya. Yang setuju katakan amin. Oh Tuhan, ampunkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Gitu nggak ayatnya? Bukan gitu ayatnya, disuruh belajar, betul nggak? Mana ada? Baru belajar dulu kepada Yesus, ada
ada lemah lembut dan rendah hati, baru mendapat kelegaan. Betul nggak? Nggak ada. Ikut Yesus bukan tanpa masalah. Justru ketika itulah beda kita, saudara. Mungkin orang lain ketika menerima satu kepercayaan, saudara, ada apresiasi. Tapi ketika kita ikut Yesus, saudara yang kasih, ada salib, ada kup yang harus kita pikul. Itu bedanya. Kalau mau murtad, murtad sekarang. Nggak nggak, saudara? Nggak, beda, Bu. Karena Kristen bukan agama aksesoris. Halo? Betul nggak? Haleluya. Pikul kup dulu. Terus rendah hati dan lemah lembut. Lama banget prosesnya baru lega, betul nggak? Itu kalau saya analogikan, saudara yang kasih dengan mau kebelet saudara, udah berak celana dulu, betul nggak? Nah, saudara? Itulah kekristenan. Karena apa? Follow Jesus, serve Jesus, ya kan? Tidak ada biaya. Serve Jesus, receive Jesus, cost nothing. Ya kan? Saudara, follow Jesus, cost something. Serve Jesus, layani Yesus, cost everything. Biaya terus menerus, bayar harga, betul nggak? Nggak ada, Pak. Makanya salah kalau orang 100 kali lipat tadi, betul nggak? Yang jatuh di tanah yang baik, saudara, dikatakan apa? Berbuah 100 kali lipat, betul nggak? Pak, itu bukan bicara tentang kembalikan perpuluhan, kembalikan saudara yang kekasih yang namanya kasih persembahan, terus kamu saudara yang kasih mendapat kelipatan 100 kali lipat. No, itu kadang-kadang pendeta yang nggak belajar saudara khotbahkan itu, betul nggak? Kalau saudara mau kayak gitu, itu mainnya di Genting, Bu, Genting Highland di Malaysia, betul nggak? Main judi, betul nggak? Bukan di gereja. Nah, jadi saudara, orang kadang-kadang nggak mengerti rahasia kerajaan Allah. Makanya yang tahu mereka hanya perumpamaan-perumpamaan. Orang yang sekedar tahu hanya perumpamaan-perumpamaan adalah sekedar orang-orang, saya pikir begini. Haleluya. Mereka, saudara, lamban sekali masuk dan mengerti kepada yang namanya kerajaan Allah. Betul nggak? Rata-rata orang-orang yang seperti itu apa, Bapak Ibu? Kerajaan Allah, Lukas 17, 20-21 berkata, kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Di antara siapa, saudara? Di antara kita, betul nggak? Antara kita di mana, saudara? Kerajaan Allah di mana Allah kita buat memerintah. Makanya Matius 6 ayat 33, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, usahakan Allah memerintah hidupmu, maka yang lain ditambahkan, betul nggak? Komsel kita diperintahkan Allah, gereja kita diperintah Allah, present worship diperintah Allah. Kenapa satu ada yang berbuah, satu lagi nggak ada yang berbuah? Halo? Yang khotbah sama, Bu? Pendeta Royal Purba. Firmannya sama, ibadah 1, 2, dan 3. Tapi probability-nya selalu ada 2 kemungkinan yang pulang. Yang satu dilawat, yang satu dilewat. Bilang sama samping kiri kan. Gua kenal orang itu, bilang. Halo? Betul nggak? Sama, Pak, firmannya. Sama-sama dijatuhkan, betul nggak? Sama-sama ditaburkan, betul nggak? Ternyata begini, waktu menabur zaman dahulu, yaitu segenggam ini bisa ditaburkan bersamaan. Saudara, jerami-jerami yang ada bekas panen itu bisa dibenamkan sebagai pupuk untuk benih itu. Tapi ternyata begini, cara Anda menabur, makanya saya mau berkata di gereja ini, kalau bukan pengajaran khotbah-khotbah yang nyeleneh, ambil satu ayat, comot ayat, mohon, Bu, jangan diundang, Bu. Gak apa-apa loh, saya ngomong gini gak apa-apa loh. Saya nggak takut nggak diundang. Betul nggak? Ternyata begini, cara menaburkan, ternyata saudara jatuhnya di mana, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhannya dan berbuahnya. Setuju, Pak? Jadi saudara harus mengerti, ikut Tuhan, saudaraku yang kekasih, bukan diberkati. Ada hukum keseimbangan. Kapan Tuhan memberikan reward kepada kita, kapan Dia memberikan challenge kepada kita, kapan Dia memberikan apresiasi, kapan Dia memberikan tantangan kepada kita, berimbang. Makanya saudara, saya mau berkata, ada 2 orang selalu saudara yang kasih, ada yang bertumbuh, ada yang nggak bertumbuh, ada yang berbuah, ada yang nggak berbuah, betul nggak? Sama penyuguhannya, Bu. Apa sebabnya? Kita belajar sama-sama. Silakan Bapak baca ayat yang ke-11 sampai yang 14. Haleluya. Nah, 2 hal tadi, saudara, saya akan kasih kepada kita. Ya, silakan, Pak. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Tadi apa, saudara? Saya bacakan kepada saudara. Yang 2 tadi adalah, yang satu saudara diberikan perumpamaan, yang satu lagi diberikan tadi apa? Rahasia kerajaan Allah. Siapa yang diberkati hari ini? Angkat tangannya. Saudara dapat pengajaran ini nggak? Saudara diberkati nggak? Bilang sama samping kiri kanan. Gua usulin di
Undang lagi Bapak ini bilang. Oke. Saya Inilah. senang, saudara. Oke, sebentar. Saya bagi dulu, Pak. Saya bagi dulu. Yang pertama tadi, saudara, orang yang mengetahui yang namanya rahasia kerajaan Allah. Tapi yang satu lagi dikatakan tadi, saudaraku yang kasih, perhatikan baik. Apa dikatakan yang satu lagi? Yang satu lagi hanya tahu apa? Perumpamaan. Yes, perumpamaan. Nah, kelihatan ya? Nggak connect ya? Saya konekkan dulu alat saya. Oke. Kenapa Bro Marcel? Dia nggak connect. Oke. Ya, nggak apa-apa. Baca Pak, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke 15. Silakan. Inilah arti perumpamaan itu. Inilah arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, betul nggak? Perumpamaan dari mana, saudara? Kalau saya variabelkan, ada 4 ternyata orang tadi, saudara, kalau saya bisa variabelkan. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, ditaburkan firman seperti ini. Mereka, saudaraku yang kasih, seperti apa? Jatuh, saudaraku yang kasih, di mana yang pertama? Iya, di tanah, saudaraku yang kasih, yang berbatu, bersemak, dan saudaraku yang kasih, tanah apa? Iya kan? Tanah yang di jalanan, betul nggak? Ada banyak kita seperti itu, 4 variabel ini. Semoga bisa menolong kita. Dan saya, saudaraku yang kasih, akan terangkan kepada saudara. Ya, akan saya terangkan kepada saudara. Ini yang saya katakan tadi, saudaraku yang kasih. Yang satu, saudara, tahu yang namanya, saudaraku yang kekasih, rencana kerajaan Allah. Atau rahasia kerajaan Allah. Tapi yang satu lagi, saudaraku yang kasih, cukup hanya perumpamaan. Apa yang membedakan mereka, saudara? Ternyata begini. Anda mau mengetahui, saudaraku yang kekasih, rahasia kerajaan Allah, semakin dekat seseorang, makanya dulu ada seorang pemurid, saudaraku yang kasih, pemurid itu, saudara, murid akan dekat sama rabi. Maka semakin dekat murid sama rabi, saudara, semakin tahu dia rahasia rabi itu, betul nggak? Betul nggak? Makanya anak, saudara, ya, saya kenal banget istri saya sama saya. Saya kalau main mata seperti ini, saudara, istri saya udah tahu apa kemauan saya. Berarti teh manis jangan terlalu banyak gulanya. Kalau mata saya sebelah kanan, saudara, saya kedipkan, istri saya udah tahu apa kemauan saya. Betul nggak? Berarti kopi susu. Berarti saya ngantuk, saudara. Kalau jam 11 malam, anak saya sudah tidur semua, mata saya kedap-kedip semua, dia udah tahu apa kemauan saya. Bilang sama samping kiri kanan, jangan jorok lo bilang. Nah, nggak masalah. Saking kenalnya istri saya, betul nggak? Jadi rahasia saya sudah tahu. Makanya, saudara, keterbukaan awal daripada pemulihan. Nah, saudara, berarti saya percaya begini. Ketika dikatakan berbuah, hanya orang yang berubah, hanya murid yang bisa berbuah, betul nggak? Karena apa? Lewat pemuridan, maka akan bisa berubah. Nah, murid yang seperti apa, Bu? Menjadi pertanyaan kita, murid yang seperti apa, Pak? Kita akan bahas satu-satu. Nah, saudara, perumpamaan ini kan dikatakan orang-orang kebanyakan tadi, saudara, betul nggak? Orang-orang yang seperti apa, betul nggak? Makanya, saudara, Matius 28, 19-20 dikatakan, haleluya, pergi jadikan semua bangsa muridku, betul nggak? Bapak, Ibu tahu nggak perbedaan bangsa dan murid? Yesus berkata kepada bangsa Israel pada saat itu. Bangsa itu adalah orang kebanyakan, murid itu, saudaraku yang kasih, adalah orang berkualitas. Artinya begini, bangsa adalah quantity, murid adalah quality, betul nggak? Makanya, saudara, gereja selalu membawa, gembala kita selalu, saudara, memuridkan. Karena apa? Ketika masuk kepada pemuridan, saudara menjadi orang-orang yang punya quality, betul nggak? Tapi ketika menjadi, ayat 4-nya tadi dikatakan apa? Banyak orang berbondong-bondong, betul nggak? Ngapain mereka berbondong-bondong? Karena tahu, saudara yang kasih, bahwa Yesus itu penuh dengan mujizat, betul nggak? Hanya mau itunya saja. Banyak nggak gereja sekarang gitu? Makanya ada yang berbuah, ada yang nggak berbuah. Kalau Anda mengejar mujizat, kalau Anda mengejar berkat, kalau Anda mau khotbah-khotbah prosperity, saya mau berkata kepada saudara, saudara tidak akan pernah berbuah bagi Kristus. Bilang sama samping kiri kanan, confirm, jangan diundang lagi Bapak ini bilang. Halo, amin saudara? Nah, saudara, kita belajar bagaimana orang yang tahu rahasia kerajaan Allah, bagaimana orang-orang kebanyakan ini. Pak, ayat 11-nya. Benih itu ialah firman Allah. Benih itu ialah firman Allah. Lanjut. Yang jatuh di pinggir jalan, Terus, itu ialah orang yang telah mendengarnya.
Orang yang telah mendengarnya, terus apa Pak? Kemudian datanglah iblis, Datanglah iblis, lalu mengambil firman itu, lalu mengambil. Jadi yang pertama saudara, kenapa orang yang mendengarkan perumpamaan itu dilabelkan, divariabelkan Yesus saudara dengan orang yang diberikan perumpamaan, bukan rahasia kerajaan Allah? Karena ternyata yang pertama, orang mendengarkan firman. Setelah itu saudara yang kasih, dia bilang, besok kan minggu depan saya mendengar firman lagi. Itu saya sebut saudara adalah orang yang hanya membiarkan firman hilang daripada dia. Ada pembiaran, betul nggak? Pulang dari gereja dia bilang, lah minggu depan kan ada lagi. Pendetanya mudah-mudahan lebih keren, betul nggak? Ada pembiaran. Tidak disimpannya. Alkitab berkata, saya suka banget lagu itu Bapak Ibu yang kasih. Dia seperti pohon ditanam di tepi air. Apa yang dibuatnya berhasil ketika mendapatkan firman. Halo? Bukan saja saudara dibiarkan untuk diambil dan hilang, tapi direnungkan siang dan malam. Makanya diumpamakan pemazmur itu, dia seperti pohon di tepi aliran air, betul nggak? Pada saat saudara yang kasih pohon berbuah, dia akan berbuah. Karena apa? Firman itu bertumbuh, nggak dibiarkan. Dia berakar, dia tertanam, saudara, maka berbuah. Tapi ada yang lain Pak, teruskan Pak. Yang kedua, apa saudara yang kasih? Orang yang ciri nggak bisa berbuah. Lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, Nah, terus? supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Terus Pak? Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Dengan gembira, saudara, tipikal orang yang kedua ada penggembira, betul nggak? Halo, betul nggak? Senang banget saudara yang kasih. Aku diberkati. Nggak ada yang salah dengan lagu itu, betul nggak? Aku dilimpahi, betul nggak? Sebenarnya saudara, sekali lagi saya katakan nggak ada yang salah dengan lagu ini, betul nggak? Tapi saudara jangan jadi penggembira. Sekali-kali saudara suka lagu ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan, betul nggak? Ciri orang penggembira ini Pak, ketika mendengarkan firman dan WL kalau nggak enak lagunya sering banget komplain, betul nggak? Betul nggak? Khotbahnya nggak enak Pak, nggak sesuai dengan dia, apa yang ekspektasinya, tidak menggembirakan dia. Saudara tahu nggak impactnya kemana? Bukan hanya bersungut-sungut, impactnya kemari. Bilang sama samping kiri kanan, gua ngerti maksud Bapak ini bilang. Impactnya kemari Pak. Ucapan syukur, persembahan, persepuluhan, impactnya ke situ loh sering, betul nggak? Nggak diberkati gua. Saudara sadar nggak? Saudara datang ibadah ini bukan menyenangkan kamu, tapi menyenangkan Tuhan, betul nggak? Sadar nggak saudara? Sadar nggak? Ketika saudara berharap WL mau menyenangkan saudara, pengkhotbah mau menyenangkan saudara, mau mengenakan telinga saudara, disitulah kegagalan daripada aboda yang namanya ibadah saudara, keberbaktian saudara. Makanya sering orang saudara marah sama WL. WL-nya nggak enak banget. Ukuran jasnya nggak matching. Betul nggak? Lihat, senyumannya aja nggak simetris. Maka minimalis, hidung ekonomis. Semua saudara di apa namanya? Semua saudara dikoreksi, betul nggak? Tuh pengkhotbahnya. Pakai kacamata buka, pakai kacamata buka. Mic kan bukan di situ tempatnya. Bu, mic saya bermasalah, frekuensinya nggak sama sini, betul nggak? Masa saya pertahankan ini karena style, karena saudara, karena saya gaya, betul nggak? Frekuensinya nggak sama. Nah, nggak saudara? Penggembira selalu komplain dan ujung-ujungnya Bapak Ibu yang kekasih kemari. Makanya saya katakan halo, jangan jadi orang-orang yang membiarkan firman keluar daripada kita diambil iblis. Saudara menjadi orang yang tidak apa-apa, menjadi orang-orang yang hanya memenuhi bangku tapi nggak bertumbuh bahkan berbuah. Yang kedua, jangan jadi penggembira. Impactnya saudara yang kasih akan menjadi engkau tidak maksimal menyembah Tuhan atau memberikan persembahan juga. Makanya nggak sedikit, maaf ya, bertobat Bapak Ibu ya. Halo, yang penggembira ini, kamu siapkan tadi 20.000 dari rumah, uang 10.000 dua. Gitu WL-nya nggak menarik sama singernya. Kebetulan singernya orang yang nggak kamu sukai, jadi 10 persembahan kamu. Bilang sama samping kiri kan, kok ngerti banget Bapak ini bilang. Gua kan pernah di posisi itu, betul? Nah, saudara, maaf ya, saya tadi sudah permisi sama Ibu. Saya siapkan Bapak Ibu yang kekasih. Tadi dari rumah disiapkan istri saya uang 100 satu sama uang 20.000 satu.
Ibadah pertama saya kasih 20.000, ibadah kedua saudara 100. Ibadah ketiga habis uang saya. Gak ngasih lagi tadi. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Apakah nominalnya Bapak Ibu yang kasih jelek-jelek amat kalau saya nggak memberi ibadah ketiga? Saya bukan penggembira, tidak ditentukan, saudara, betul nggak? Kan uang cepek sama uang 20.000 kan beda, saudara yang kasih, betul nggak? Bapak saya sudah 97 usianya ketika dia meninggal. Waktu 96 tahun usianya, saudara. Betul nggak? Kalau ngelihat orang, siapa kamu ya? Saya doa tahu, siapa kamu gitu? Ketika saya datang, Pak, ini Pak untuk uang beli baju Bapak gitu. Uang 100.000 sama uang 20 bisa dia bedakan, saudara. Betul? Bedakan manusia dia bisa ngebeda. Betul? Sama orang Batak, Bu. Orang Batak itu gitu. Kalau datang saudara ke rumahnya, kalau datang family ke rumahnya, orang Batak aja saya contohkan, biar aman saya pulang. Orang Batak kan gitu. Kalau ada saudaranya, saudara datang ke rumah, langsung saudaranya kasih anaknya uang. Dikasih uang. Set. Langsung mama papanya bilang, jangan itu, jangan dikasih uang anak-anak, nanti kebiasaan. Tahu nggak karena berapa? Karena saudara 2.000, betul nggak? Gitu familinya saudara ngasih uang 100.000, langsung mama papanya bilang apa sama tulang? Nggak ada, terima kasih. Bilang sama samping kiri kanannya, bukan Batak aja Pak, Bangka sama Kalimantan juga gitu Pak. Betul nggak saudara? Jadi penggembira itu saudara yang kasih bisa impact kepada saudara yang kasih kesana kemari. Gitu dia saudara, ibadahnya pun gimana dia mau berbuah saudara, betul nggak? WL dia nggak suka, saudara yang kasih dengan kostumnya aja bisa bermasalah, betul nggak? Kok pakai kuning sekarang? Betul nggak? Kok penerima kamu pakai kuning sekarang? Ini kan warna nggak gue sukain. Apa hubungannya kamu nggak sukain warna kampret? Betul nggak? Apa hubungannya kita nggak nyukain warna sama pelayan? Mereka mau melayani aja udah syukur, betul nggak? Nah tapi orang penggembira, saudara, saya mau beritahu sama saudara kabar jelek ini, saudara. Maka dia akan berhubungan selalu dengan apa yang tidak dia sukai. Maka itu akan impact kepada apa yang dipersembahkannya lewat pujian penyembahannya. Bahkan memberikan persembahan, persepuluhan, atau apa-apa. Itu bahaya. Kira-kira bisa nggak orang seperti ini bertumbuh? Bisa nggak berbuah? Halo, yang ketiga lebih parah. Orang yang seperti apa yang ketiga? Tetapi mereka itu tidak berakar. Terus? Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Terus? Yang jatuh dalam semak duri. Yang jatuh dalam semak duri, variabel dan tipikal orang seperti apa? Bukan saja saudara pembiaran, bukan saja penggembira, tapi tipikal apa Pak? Silakan Pak. Ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Perhatian baik. Orang yang ketiga, saudara, saya katakan orang yang tidak siap. Banyak nggak di gereja, saudara? Bagaimana saudara mau berbuat tidak siap, betul nggak? Tidak siap dalam kekhawatiran, tidak siap saudara dalam kekayaan, betul nggak? Makanya Rasul Paulus, saudara yang kasih berkata apa? Haleluya, ajar aku Tuhan, aku sudah mengetahui segala kelimpahan, dan aku sudah tahu arti daripada kekurangan, betul nggak? Siapa Bapak Ibu yang pernah mendengarkan saya di sini tentang kesaksian saya, tentang mama papa saya? Yang sampai jual goreng pisang. Bapak ya, udah pernah dengar ya? Bapak tutup kuping dulu Pak. Biar seru Pak. Saya dari kecil teman kanak-kanak Bapak Ibu. Berarti kalau di daerah kami seumuran saya pada saat itu, tahun 68 saya lahir. Berarti teman kanak-kanak saya 3 tahun. 68, 70, 71. Tahun 71 saya teman kanak-kanak. Pada saat itu di Pematang Siantar, saudara, di komplek perumahan kami itu, sekolah taman kanak-kanak bukan menjadi sekolah yang wajib, Bu. Karena itu antara penting dengan enggak. Papa mama saya sudah memikirkan. Berarti saudara tahu, interpretasikan sendiri. Kalau pada masa tahun 71 udah ada orang tua yang memikirkan anak yang masuk taman kanak-kanak, kira-kira kategori orang tuanya kategori apa, saudara? Hah? Ih, jujur dong ah. Bapak saya bergabung dengan orang Chinese membuka perusahaan Royal Lebah. Makanya nama saya Royal. Saya nggak tahu bapak saya itu nggak rajin banget baca Alkitab, kok bisa bikin nama saya Royal. Ketika saya baca sekarang Alkitab, saudara, Royal itu artinya saudara yang kasih adalah dinasti. Tapi ketika saya baca kemarin Alkitab, saudara, Imamat Rajani itu King James yang berkata Royal Priesthood, saudara. Imamat Rajani, Royal Priesthood, keren banget.
Dari Medan ke Pematang Siantar itu 130 km Bapak Ibu. Dari Medan ke Pematang Siantar. Saudara tahu, bapak saya itu setiap minggu, kalau taksi saudara tindin, itu Bapak M. Purba. Berarti saudaraku yang kekasih, ada taksi yang datang saudara untuk membawa yang namanya roti dan susu. Saking enaknya. Saudara tahu? Itu tiap minggu datang saudara. Berarti roti dan susu saya, makanan saya dari Medan. Tiba-tiba saudara, lihat baik. Waktu kecil saya ingat saudara, saya sudah naik sepeda, sudah punya anjing lucu, betul nggak? Tahun 71 loh. Bilang sama samping kiri, itu masih makan singkong gua bilang. Tahu saudara? Satu ketika Tuhan luaskan perusahaan papa saya dan orang Chinese itu saudara, bangkrut. Bangkrut. Tiba-tiba papa saya pulang, mama saya harus beralih saudara, menjual goreng pisang. Aduh nangis saya. Malamnya saudara harus menjual duren saudara. Menjual duren itu saudara nggak bisa siang-siang. Kalau di Pematang Siantar itu jam 10 sampai jam 2 pagi. Jam 4 pagi mama saya harus pergi lagi ke pasar untuk saudara mengambil yang namanya manisan-manisan nanas yang reject, betul nggak? Buah-buahan. Dan itu dikupasnya, itu ditentengnya, dibikin manisan saudara. 2 jam cuma tidur saudara. Papa saya meninggal 97 usianya, mama saya 86. Saya menjadi bandit. Saya saudaraku yang kekasih bandar narkoba, kelas 6 SD saya sudah kena ganja, SMP saudara saya sudah jual ganja, SMA sudah bandar narkoba, sekolah saya pindah-pindah, 3 bulan di sini, 3 bulan di sana, makanya sampai sekarang saya bingung reuni di mana. Saudara tahu? Makin parah saudara saya narkobanya. Saya diselamatkan ke satu perkebunan saudara. Tahu saudara? Ipar saya di sana saudara memegang perkebunan. Saya dipercayakan menjadi pemborong lokal. 800 hektar kelapa sawit. Uangnya semakin segini. Lihat baik saudara, ketidaksiapan saya. Karena tidak siap dengan yang namanya kelimpahan. Bukan makin baik saya saudara, makin hancur hidup saya dengan uang yang ada. Saya terbang ke Jakarta, bertemu dengan istri saya, Christina Friska Siahaan. Dia lihat saya lihat dia, saudara. Langsung bunga-bunga di mana-mana. Itulah perbedaan orang Batak sama orang saudaraku yang kasih, ya orang India. Orang India kalau lihat kembang kayak gini, saudara langsung nyanyi, cahaya, cahaya, cahaya. Kalau orang Batak, saudara yang kekasih yang belum bertobat, lihat pohon, dia buka resleting celananya. Maaf nek, babi mau kencing, kata saudara. Beda saudara. Ada begitu banyak kita juga di gereja, saudara lihat baik. Ketika ada masa pandemi ini, makanya saya katakan tadi ibadah 1, kalau memang pandemi ini saudara yang kekasih, ya kan, untuk penampilan membedakan mana yang domba, mana yang kambing. Saya mau berkata, teruskan aja Tuhan pandeminya. Berapa banyak sekarang orang murtad saudara yang kasih karena pandemi. Karena apa? Tidak siap dengan kesusahan, betul nggak? Gimana dia mau bertumbuh? Bapak Ibu coba maafkan saya ya. Saya tadi cerita-cerita sama Ibu Gembala. Saya bukakan sama saudara begini. Bapak Ibu maaf. Saudara udah berapa tahun kita pandemi? Udah berapa tahun? Saya coba analogikan seperti ini Pak. Halo Bapak-Bapak. Kalau kamu sebelum pandemi, ya kan? Before pandemi, kamu punya uang 300 juta. Betul nggak? Dibagi saudara yang kasih 2 tahun. Kalau kuliah 2 anak seperti saya dan Ibu Gembala ini, saya udah tahu saudara pengeluarannya berapa, betul nggak? Kira-kira berapa menurut saudara? Kira-kira menurut saudara berapa? 20 sampai 25 juta, betul nggak? Saudara bisa bagi nggak? 300 juta dibagi 20 juta, habisnya berapa bulan? Habisnya berapa bulan? Kira-kira berapa bulan? 14 bulan, betul nggak? Kira-kira 14 bulan. Saudara sudah 2 tahun ini, saudara yang kasih, kita dipelihara Tuhan sampai sekarang. Pertanyaan saya, punya uang 300 juta nggak kamu pada saat before pandemi ini, betul nggak? Bu, masuk akal nggak sih, Bu? Masuk akal ya, Bu? Punya uang 300 juta nggak? Punya uang 300 juta nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Anda masih sekolah nggak? Anda masih sekolah nggak? Anda masih sekolah nggak? Anda masih sekolah nggak? Anda masih sekolah? Kok bisa, Pak? Anak saya kuliah di kedokteran 1. Yang satu lagi saudara yang kekasih tadi saya cerita sama ibu sampai mau nangis saya. Satu lagi SMA di Global Prestasi School.
Uang sekolahnya saudara 1 bulan hampir 3 juta. Nggak ada pemasukan, Bu. Hampir 2 tahun. Tapi anak yang siap, yang anak saya yang sekolah kedokteran itu saudara, mereka bikin kue, Bu, kemarin. Nggak disuruh. Waktu pertama-tama pandemi bikin kue, itu bisa membiayai hidupnya. Dia bisa untuk ngisi bensin mobilnya, itu anak saya yang kedokteran di UPA. Bisa untuk biaya makannya. Yang SMA saudara bisa membiayai saudara yang kemarin dia dapat uang 1,8 juta ngisi suara dengan bahasa Inggris. Bangga banget dia. Langsung kita beli pizza kemarin. Karena sudah hampir berapa bulan nggak makan pizza, betul nggak? Saudara lihat, siap. 300 juta kita nggak punya uang, kok sampai sekarang terpelihara. Makanya bodoh banget orang yang berkata, saudara ateis, ya kan? Yang berkata agnostik, gnostik, saudara yang kasih. Orang yang berkata, saudara Tuhan nggak ada, bodoh, betul nggak? Saya tadi katakan ibadah 1. Habis token listrik di rumah saudara, sama bunyinya dengan di rumah saya, betul nggak? Di rumah saudara kalau habis token listrik gimana bunyinya? Betul nggak? Di rumah pendeta sama, betul nggak? Nggak langsung, haleluya, haleluya, haleluya. Nggak, betul nggak? Sama, pergi ke Alfamart, Bu, Pak, Mbak, beli token listrik. Uangnya Pak, pakai iman. Kira-kira mbaknya bilang apa, saudara? Pak, rumah sakit yang paling terbaik sekarang yang saya tahu di Grogol, rumah sakit jiwa, betul nggak? Sama, betul nggak? Jadi makanya saya katakan, orang-orang percaya yang berbuah, yang siap. Saudara mungkin berkata begini, Pak, kunci berbuahnya mana Pak? Saya nggak ngajar itu hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan waktu mau khotbah ini, saudara saya minta angle yang baru. Kalau saya mau enak khotbah hari ini, saudara saya bukakan 3 poin aja sama saudara. Kunci berbuah. Kembalikan perpuluhan. Kunci berbuah. Itu enaknya khotbah, betul nggak? Tapi saya waktu mempersiapkan khotbah ini, Tuhan kasih angle yang baru. Orang yang siap, saudaraku yang kasih apa? Orang percaya yang mau berbuah yang siap apa? Dia bisa dalam situasi yang sama, dia bisa masuk dalam situasi yang sama, tapi responnya berbeda, saudara, betul nggak? Nggak ada yang mau tepuk tangan. Betul sih nggak kira-kira? Responnya berbeda, Bu. Anak saya berbeda, saudara, responnya. Saya responnya berbeda. Kalau sekarang baru warungmu saja, saudara, baru sepi, kau udah mau ninggalkan Tuhan. Maaf ya, ada kabar buruk buat saudara. Kau pikir kalau ninggalkan Tuhan, Tuhan rugi. Keluar kau, murtad kau. Betul nggak? Kau ngancam-ngancam Tuhan gitu loh. Saya nggak suka kayak gitu orang doa. Tuhan, kalau toko kami gerbangnya kebuka sendiri, aku jadi Kristen. Bilang sama samping kiri kan, kampret tuh bilangnya kan. Enggak aja, betul nggak ya kan? Tuhan, kalau tahun ini memang bisa pandemi ini nambah lagi ruko, aku akan melayani. Tuhan bilang gini, melayani kan bukan keuntunganku, keuntunganmu. Karena melayani itu adalah apa, saudara? Bukti daripada kesempurnaan pertobatan kita, betul nggak? Nah, apa, saudara? Kan rusak pikirannya, betul nggak? Saudara baru ada himpitan seperti itu. Haleluya. Waktu masih punya motor, saudara yang kekasih, doanya, oh Tuhan, berilah petunjukmu, tahu nggak? Kita punya mobil, marah sama Tuhan. Apakah salahku? Apakah dosaku? Udah sombong, betul nggak? Waktu punya motor sama istrinya, dinaikkan ke atas motor, dibukakan saudara pintu mobil. Sekarang udah punya mobil mewah, saudara. Boro-boro istrinya dinaikkan ke motor, dibukakan pintu mobil. Baru satu naik kaki, istrinya udah jalan motornya, betul nggak? Dulu kemana-mana pegang goting abang. Sekarang gitu dipegang gotingnya, susah kok biar gula-gulanan katanya, betul nggak? Betul nggak? Istri-istri dulu waktu masih saudara punya uang suaminya, waduh, buka pintunya luar biasa. Papa udah pulang, papa pulang, papa pulang, betul nggak? Wih, pakai rebana, papa pulang, papa pulang, betul nggak? Betul nggak? Sekarang saudaraku yang kekasih suaminya melorot sedikit penghasilannya, pintu udah nggak dibuka, betul nggak? Ma, buka dulu pintu ini, Ma. Di luar aja kau, biar mati kau. Ma, banyak kali nyamuk ini, Ma. Serem banget ini, udah malam, Ma. Biar di luar aja kau. Suaminya nggak kekurangan akal, saudara. Dibilang suaminya sama istrinya, Ma, nggak apa-apa aku di luar sini. Nggak apa-apa aku digigit anjing, digigit nyamuk. Nggak apa-apa aku, ya kan, sakit. Tapi bagaimana dengan uang yang kubawa ini?
Tiba-tiba keluar istrinya. Gitulah bilang darling katanya. Bilang sama samping kiri kanan. Pasti baru hari tonang tuh. Nangkap saudara? Saudara, saya mau berkata kepada kita, harusnya orang-orang Kristen, apapun himpitannya harus siap, betul nggak? Pandemi ini, makanya saudara lihat baik, ya kan? Makanya saya mau berkata, Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Karena apa saudara? Makanan tidak bisa berikan kita sukacita. Makanan nggak bisa berikan kebenaran. Makanan tidak bisa berikan saudaraku yang kasih kebenaran kepada kita dan damai sejahtera. Tapi ketika kita damai sejahtera, sukacita, ada kebenaran. Makanya dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Hodos, aletheia, dan zoe. Maka dia memberikan kehidupan. Kehidupan aja diberikan. Apalagi beras, Bu. Halo? Halo? Masih 3 poin saya. Ada 240 lagi, saudara. Siapa yang diberkati hari ini? Amin. Siapa yang diberkati hari ini? Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Harus siap. Saya lagi buka, saudara. Saya lagi buka rumah-rumah kosong untuk saya jadikan PAUD di Sumatera Utara. Orang Batak itu, saudara, kalau mereka berhasil di perantauan, mereka membuka rumah-rumah di kampungnya, saudara. Dan itu tidak ditempati. Saya berhikmat, saya manfaatin. Saya buka, saudara, paut-paut rumah kosong di sana. Pertanyaan saya, pertanyaan kita, siapa yang support saya? Cuma Tuhan. Saya pakai, saudara, itu buah saya. Saya tanggung jawab sama generasi ini karena apa? Saya punya beban. Ada begitu banyak orang yang saya rusakin dulu dengan narkoba, betul nggak? Halo? Saudara punya beban apa? Kalau jadi orang Kristen nggak punya beban, maaf ya Bu, Pak. Anak saya sudah saya berikan beban sekarang. Tahu saudara apa beban anak saya sekarang? Saya katakan kepada Keisha yang dokter, ya kan? Sayang, ini ada mbak kita. Kami nggak pernah biasakan manggil pembantu, saudara. Mbak, sudah 23 tahun ikut saya. Lihat saudara, gajinya besar nggak Pak? Nggak terlalu. Dia nyaman aja, saudara. Dimanusiakan dan merasa jadi saudara bagian keluarga kita, betul nggak? Dia punya anak, saudara, nikah dengan kepala satpam di tempat kami. Saya udah bilang sama anak saya, anak dia, apapun cita-citanya, bantu untuk kuliahkan sekarang, nanti, kalau kalian sudah berhasil. Sama anak saya yang SMA, juga saya bilang begitu. Harus kalian bantu anaknya Mbak ini untuk nanti kuliah, biar jangan kayak mama papanya. Maaf saudara ya, maaf ya. Saya hanya berpikiran, nggak perlu dia saudara ganti KTP menjadi Kristen. Nebukadnezar pun, ketika Sadrak, Mesak, Abednego berkata, iya kan, mereka dimasukkan ke perapian. Sadrak, Mesak, Abednego berkata kepada Nebukadnezar apa? Sekalipun Allah kami tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah dewa Tuanku, betul nggak? Apa kata Nebukadnezar? Siapa yang tidak menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, ku penggal-penggal kepalanya dan ku ambrukin rumahnya, betul nggak? Gak perlu saudara, kita kadang-kadang berbuah langsung kita pikir saudara, orang pindah KTP, betul nggak? Ngapain pindah KTP tapi nggak berbuah juga, betul nggak? Harus jadi role model, saudara berbuah maka dia berbuah. Kemarin ambruk saudara, salah satu sekolah kita yang di Toba ambruk gerbangnya saudara. Saya perbaikin, sampai sekarang saudaraku yang kekasih belum tuntas. Ya kan? Karena apa saudara? Ternyata begini. Tidak semua apa yang saya inginkan, apa yang saya doakan dijawab Tuhan pada saat itu juga, betul nggak? Puji Tuhan, saudara. Saya diundang khotbah hari ini, persembahan kasih nanti bisa saya kirim ke sana, betul nggak? Makanya tadi saya pikir yang membacakan firman mau saya bagi 50, Marcel yang mempersiapkan ini mau saya bagi 50%. Tapi dengan ini saya menyatakan dibatalkan. Karena masih ada kebutuhan yang mendesak. Bu, saya mau tanya. Apakah selalu, Bu, apa yang Ibu doakan selalu dijawab Tuhan pada saat Ibu mendoa? Tidak. Bapak selalu apa yang Bapak doakan terus terjawab nggak? Down. Betul nggak? Jadi kesiapan. Makanya Roma 5 ayat 3-5 berkata apa saudara? Iya kan? Halo? Lanjut Pak. Roma 5 ayat 3-5 berkata apa saudaraku yang kasih? Ini dia.
Lanjut Pak ayat yang tadi. Haleluya. Apa yang membedakan orang yang dibagi perumpamaan dan rahasia kerajaan Allah? Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Pelan-pelan Pak, ulangi lagi. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sehingga mereka Tidak menghasilkan buah yang matang. terus Pak, lanjut ke ayat berikutnya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi apa yang membedakan? Kenapa saudara yang kasih orang ini, saudara, 3 tipikal orang ini, perhatikan baik, 3 tipikal orang ini dipercayakan saudara perumpamaan, tetapi saudara murid-murid dipercayakan rahasia kerajaan Allah. Ternyata saudara, saya mau berkata, murid, kenapa mereka bisa berbuah? Karena mereka, saudara yang kasih, termasuk dalam kategori orang yang tekun. Roma 5 ayat 3-5. Apa dikatakan? Ketekunan, bacakan satu orang, ibu boleh bacakan. Ketekunan membawa kita kepada tahan uji membawa kita kepada pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Molodangi jawab Tuhan dope Pak Tamiang nih Bapak diberikan pengertian. Enggak? Coba baca Bu. Roma 5 ayat 3-5. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Terus? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa tidak mengecewakan Bu? Jawab Bu. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Di hati kita apa? Waktu nggak dijawab doamu, ada kasih yang menjawab, ada Roh Allah yang memberikan awareness dan pengertian. Betul nggak? Bu, bukan itu Bu. Bukan itu yang Ibu butuhkan, need-nya sekarang, doanya. Itu cuma keinginan. Dikasih pengertian Amang. Waktu Amang tekun berdoa belum dijawab, kok nggak ideal ya jawabannya? Dikasih pengertian, betul nggak? Roh yang ada dalam hati kita memberikan pengertian. Makanya saya katakan tekun. Kita harus siap. Jangan jadi penggembira. Jangan jadi saudara orang yang pembiaran diambil saudara yang kasih firman dalam hidup kita. Maka ketika engkau tekun saudara, koko cicimu melihat ketekunan itu, mereka akan berkata, kok bisa tekun sih bro? Kan gak enak hidup sekarang. Kok masih ikut Tuhan sih? Baru pada saat itu engkau bisa menjawab. Karena apa? Ada Tuhan. Ada pengharapan yang belum kami lihat. Seperti Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi ketekunan baru bisa berbuah. Baru koko cicimu akan bertanya, di mana gerejamu dan siapa Tuhanmu. Baru kita bisa dudukkan di tempat ini. Itulah buah yang disebut save the lost at any cost. Selamatkan jiwa yang terhilang, berapapun harganya. Bro, kalau kamu masih merokok, saya nggak tanya kamu. Kalau kamu masih selingkuh, saya nggak akan tanya kamu. Kalau kamu masih mabuk-mabukan, saya nggak tanya kamu. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh orang kebanyakan, betul nggak? Tapi ketika kamu merokok tadinya, sekarang nggak merokok lagi, saya akan tanya, kok bisa sih? Royal Purba kalau pulang ke Pematang Siantar, maaf Pak, maju Pak. Siapa namanya Pak? Di mana kampungnya? Ambil Pak, mic-nya. Di mana kampungnya? Di Porsche ya? Esron, ganteng nggak? Ganteng nggak? Pulang ke Toba, pakai tas. Oh tasnya nggak di sini lagi ya, nggak di belakang ya, samping ya. Di Bandara Silangit dijemput papanya, betul nggak? Si Esron doh. Papanya bilang, Esron, ganteng kali kau nak, udah berhasil, aku lihat kau di TV. Betul nggak? Nangkep nggak saudara? Ganteng banget. Tiba-tiba datang opung-opung. Tiba-tiba datang opung-opung. Terus nanya ibu sama dia, nanya, saya Esron kamu ya? Seson kamu ya? Terus ibu ini bilang, si Esron nih udah ganteng kamu sekarang. Dulu waktu kecil kamu kan congean, betul nggak? Betul nggak? Nangkep nggak saudara? Nangkep nggak saudara? Masa lalu nggak bisa kita ubah. Yang kita ubah bisa masa depan, betul nggak? Makanya namanya apokatastasis. Royal Purba kalau pulang ke Pematang Siantar ketemu orang, kamu kan dulu bandar narkoba. Tapi langsung orang bilang ini, gimana caranya berhenti?
dan kamu bisa jadi hamba Tuhan, betul nggak? Baru dia bilang, saudara, kita terangkan, baru dia mau ikut Tuhan, itu namanya berbuah. Tapi kalau kamu masih bisa dimengerti dunia, kamu tidak akan pernah berbuah. Nangkap nggak sampai sini? Koko cicikmu menunggu, bukan penggembira, bukan ada pembiaran firman, bukan saudaraku yang kekasih orang-orang yang hanya orang-orang yang siap waktu kaya, tapi waktu saudaraku yang kasih engkau mempunyai masalah, engkau tidak tekun dalam Tuhan. Mereka menunggu orang yang tekun, baru mereka katakan, aku bergabung ke Bethlehem. Yang dua ini biar tetap di sini, kita akan memuji Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah pada Tuhan. Mari bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau baik kepada kami. Terima kasih Bapak, kami mengerti karena kami mau bertekun dan itu kami bisa berbuah. Bapak, jiwa-jiwa adalah tujuan kami, karena itu sebagai kayu bakar dalam pelayanan kami. Tolong kami Tuhan untuk mengerti kesiapan daripada firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti terus apa arti kehidupan ini, supaya kami bisa tetap berbuah di dalam Kristus. Mari angkat tanganmu sama-sama saudara. Haleluya, haleluya. Berikan pada kami hati yang jiwa yang mengenal kasih Bapa, mereka yang tersesat, mereka yang dalamkan hati kami seperti hatimu Yesus. haleluya. Oh Tuhan, Ini tugas kami, keberanian. bagi kami. Taruhlah, roh yang rela melayani menyenangkan. dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau hanya penggembira saudara, maka firman yang ada dalam hidupmu akan hilang dan lejat seperti itu saja. Engkau mengizinkannya, membiarkannya hilang, maka engkau tidak akan pernah siap, baik dalam kekayaan ataupun kemiskinan. Dan engkau tidak akan menjadi orang yang tekun. Orang yang tekun tidak akan pernah saudara menggapai pengharapan. Saudara, biar pandemi ini memuridkan kita supaya kita tetap berbuah dalam Kristus. Baru koko cicikmu saudara akan melihat, saudara, tugas kita ada amanat agung, memindahkan bangsa menjadi murid. Yang sekedar kuantiti menjadi quality. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Siapa mau dipakai Tuhan saudara menghasilkan buah-buah itu? Saudara, saya mau berkata, orang yang berbuah adalah orang yang dewasa. Saudara, Tuhan tidak mau kita sekedar menjadi tugatera, jemaat-jemaat yang biasa. Saudara yang kasih, dia mau kita menjadi huios, saudara yang kasih, menjadi orang-orang yang serupa dengan gambar Allah, Son of God, supaya ketika mempelai itu datang menjemput kita, hanya orang dewasa sama orang dewasa yang dinikahkan. Kita bukan notos, anak haram. Kita huios, yang jelas gennya. Kita bukan sekedar teknon. Saudara, kita bukan saudara paidion saja saudara. Kita bukan nepios sekedar saudara. Tapi kita mau dijadikan huios saudara. Haleluya. Menjadi anak-anak Allah yang nanti saudara yang kasih disandingkan kepada mempelainya yang dewasa. Dewasalah saudara berpikir. Jangan hanya menjadi jemaat penggembira. Jangan menjadi saudara yang kasih orang-orang tidak siap. Tapi jadilah jemaat yang tekun. Maka Tuhan akan membela engkau. Dan ketika ia datang, ia akan berkata, engkau yang layak, sabaslah bersama-sama dengan aku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah pada Tuhan. Tuhan, Ini tugas kami, beri perannya bagi kami. Anugerah, Kau yang rela melayani dan menyenangkan hati
Berkati hamba-Mu yang sudah jadi berkat bagi kami. Tuhan tambahkan hikmat kepadanya. Tuhan singkapkan rahasia firman. Semakin banyak pengetahuannya, semakin banyak orang diberkati. Terima kasih buat semua teman-teman sahabat yang sudah melayani sepanjang hari ini. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Percaya jeripaya mereka tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Ya, atas nama jemaat menyampaikan terima kasih pada Pak Pendeta Royal Purba yang sudah melayani kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati ya. Masing pendeta masing gayanya. Jangan dimasukin hati, dimasukin paru-paru bengek kita ya. Tapi direnungkan dalam hati supaya kita makin diberkatin ya. Terima kasih buat teman-temanku pelayan-pelayan yang sudah ya. Terima kasih. Baru pertama jadi Ibu. Ya terima kasih ya. Terima kasih buat kita semua. Sampai kita ketemu di minggu depan jam yang sama. Bapak Ibu Saudara tetap terapkan protokol kesehatan. Meskipun sudah landai, angka sudah 9.000 yang masih aktif, tapi percayalah sampai satu hari nanti kita akan Tuhan pulihkan negeri kita ya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan lain semuanya. Percaya Tuhan penuh memberkati kita. Oke, kita akan bangkit berdiri kembali lagi sama-sama kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau telah memimpin seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai selesai. Kami mengucapkan syukur. Terima kasih buat umat-umat-Mu, keluarga besar GB Bethlehem Grand Poris yang hadir siang hari ini. Tuhanlah yang memberkati mereka. Jika ada di antara mereka yang lemah, kuatkan, yang sakit sembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkati sampai mereka mengalami kecukupan. Aku berdoa buat mereka yang bekerja, diberkati pekerjaannya. Mereka yang dagang, diberkati dagangannya. Mereka yang punya usaha bisnis, diberkati usaha dan bisnisnya. Apapun profesi kami yang berkenan di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Pulihkan negeri kami dari COVID-19. Pulihkan ekonomi bangsa kami supaya makin hari makin baik. Tuhan, daerah-daerah yang sedang mengalami musibah, bencana alam seperti Sintang, Tuhan pulihkan mereka supaya mereka tetap Tuhan dalam perhatian. Jika ada yang sudah yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Tuhan, aku berdoa berikan cuaca yang baik di Sintang. Tuhan, di daerah sekitar Kalimantan Barat supaya tidak turun hujan, tapi berkat Tuhan membuat mereka, berikan kesehatan dan kekuatan, cukupkan makan minum mereka supaya mereka semua terpelihara dengan baik. Daerah-daerah yang masih mengalami konflik seperti Papua, aku menyerahkan dalam tangan-Mu supaya Papua makin hari makin damai dan makin hari makin diberkati. Semua pejabat negeri Tuhan berkati, semua menteri Tuhan berkati, Bapak Presiden kami Tuhan berkati, Bapak Wakil Presiden kami juga Tuhan berkati, semua tim medis yang terus bekerja berjuang menangani COVID-19 Tuhan juga berkati. Dan kami percaya Indonesia akan sedang diberkati Tuhan terus-menerus dan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Pada akhirnya ya Tuhan, waktulah yang membuat kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan akan mengantar dan menibahkan kami dengan selamat. Para saleh-saleh Tuhan yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan.
Bapa, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan berkat itu. Pulanglah, bawalah kebenaran firman Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus atas kehidupan kami dicurahkan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin, amin. Kau terbesar dan